Halo, selamat bergabung kembali di YouTube channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pendidikan sebagai benteng melawan kekuasaan yang otoriter. Pernahkah kalian berpikir bagaimana pendidikan bisa menjadi senjata yang kuat untuk melawan kekuasaan yang tidak adil? Pendidikan tidak hanya soal belajar di ruang kelas atau menghafal teori, tetapi juga alat untuk membangun kesadaran kritis. Nah, di dalam sejarah, perubahan besar sering kali dimulai dari orang-orang yang memahami realitas dan berani melawan penindasan. Dan itu semua dimulai dari pendidikan. Mengapa pendidikan penting dalam menghadapi kekuasaan yang otoriter? Karena pendidikan mampu membuka mata masyarakat terhadap ketidakadilan. Paulo Freire, seorang tokoh pendidikan terkenal, pernah mengatakan bahwa pendidikan harus membebaskan. Ini berarti pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan kepatuhan, tetapi juga membantu siswa memahami dan mempertanyakan sistem yang menindas. Nah, pengajaran seperti ini sangat relevan di Indonesia, khususnya di era digital di mana informasi sering diputarbalikkan. Pendidikan dapat menjadi wahana untuk melahirkan generasi pemikir kritis dan inovatif. Nah, dengan demikian mereka tidak mudah terpengaruh oleh retorika politik atau tindakan yang tidak populer. Nah, untuk memiliki masyarakat yang benar-benar demokratis, pendidikan perlu fokus dan pada mendorong keberanian untuk menyuarakan pemikiran dan keyakinan seseorang. Namun tantangannya tidak mudah. Dalam kasus tertentu, sistem pendidikan justru memperkuat pola pikir yang pasif, misalnya metode pengajaran satu arah, kemudian kurangnya ruang diskusi juga membuat siswa terbiasa menerima tanpa mempertanyakan. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Putri itu tahun 2017, hal ini bertentangan dengan esensi pendidikan yang membebaskan. Oleh karena itu, reformasi metode pengajaran menjadi kebutuhan yang sangat mendesak untuk kita semua. Selain di sekolah, keluarga dan komunitas juga memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan kritis. Nah, pada penelitian Hanum et al. 2020 menunjukkan bahwa orang-orang yang tumbuh dalam suasana yang mendorong pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip humanis itu mungkin menjadi lebih sadar akan tempat mereka dalam masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan merupakan kewajiban bersama sekaligus fungsi pengajar. Nah, mengkaji fungsi literasi digital dalam pendidikan juga sama pentingnya. Siswa lebih siap menghadapi kekuatan yang memutarbalikkan informasi ketika mereka diajar untuk mengenali hoak, memahami algoritma media sosial, dan menyaring informasi yang terpercaya. Penelitian mengenai literasi digital di sekolah, khususnya di Indonesia, itu menunjukkan bahwa kurikulum ini bekerja dengan baik dalam meningkatkan kesadaran siswa terhadap isu-isu sosial dan politik. Apa yang akan terjadi jika pendidikan dilakukan dengan benar? Nah, generasi-generasi kita akan cukup berani untuk membela keadilan selain memiliki bakat intelektual. Orang-orang yang tidak akan tinggal diam ketika menghadapi ketidakadilan, korupsi, atau undang-undang yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, mereka yang menjadi suara yang menginspirasi perubahan. Namun, semua ini butuh dukungan dari pemerintah dan kebijakan yang mendukung kebebasan akademik. Ketika pemerintah berusaha mengontrol kurikulum atau membatasi diskusi kritis, maka fungsi pendidikan sebagai alat pembebasan akan terancam. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berpihak pada kebebasan berpikir. Pendidikan untuk melawan kekuasaan bukanlah tentang menciptakan kekacauan, tetapi tentang membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi.
Dengan pendidikan yang benar, kita bisa memastikan bahwa generasi mendatang tidak hanya hidup dalam demokrasi, tapi juga akan menjaga dan memperjuangkannya. Nah, demikian sedikit pembahasan kita tentang bagaimana pendidikan itu mempunyai kemampuan dalam eh, tantangan melawan tantangan kekuasaan otoriter. Nah, untuk selanjutnya kita akan bertemu pada pembahasan kita selanjutnya.